Sendang Sendang Suko. Nah, hampir sama dengan saya, namanya Sendang Suko. Nah, saya mau tanya-tanya dan biarkan Kirang Warsito yang menjelaskan ada apa dengan sendang ini. Monggo. Nah, sejarahnya seperti apa? Oke ya, Mas. Jadi sendang itu masih erat kaitannya dengan istilahnya pepunden. Nah, ini adalah satu-satunya punden yang awal cikal bakal asal muasal dari desa Sukorame ini. Nah, kalau kita melihat, jadi pohon suko ini gimana? Ini adalah pohon suko. Ini jadi pohon suko. Ini namanya pohon suko. Inilah nama pohon yang awal menjadi nama asal muasal desa Sukorame. Nah, kemudian di sini setiap yang namanya punden itu apa namanya mesti berkaitan dengan sendang atau air. Nah, ini. Dulu mungkin tidak seperti ini, tapi sekarang sudah dibangun dengan segi permanen agar tidak longsor. Tujuannya agar tetap bagus terlestari. Oh, asal mula dari nama Sukorame seperti ini ya. Nah, ini kaitannya pohon suko ini. Kok namanya Sukorame, enggak Suko Miarso atau Suko apa? Jadi, ya. Nah, jadi kalau ini namanya suko Mas ya, ramenya ada di pasar sana. Nah, menurut cerita kakek saya dulu yang tahun berapa itu pernah dibakar oleh Belanda. Jadi pernah terjadi keributan di sana. Makanya ini diarani suko, nah kono diarani rame. Malah diarani dipadukan jadi satu jenis suko rame. Oh, seperti itu. Nah, teman-teman, asal muasal dari Desa Sukorame atau sekarang tepatnya menjadi Kecamatan Sukorame, ternyata cikal bakalnya itu di sini. Jadi di sini ada pohon suko dan ada sumber airnya, termasuk ada sumur dan pemandian dan sebagainya. Ternyata ketika zaman Belanda, ramenya itu ketika ada pembakaran di pasar ya. Dibom mortir Mas, Ah, atau dibom serang oleh Belanda. dibom oleh Belanda dan ramenya di sana. Akhirnya digabungkan Suko Rame. Nah, inilah ternyata cikal bakal dari berdirinya atau nama dari Suko Rame. Yang penting bukan Suko Miarso channel. Nah, jadi Terus kalau monggo. kita lanjutkan Mas ya, setiap di mana ada sendang atau tempat pemunden, mesti itu ada kaitannya dengan antara sendang dengan sumur. Apa kaitannya? Orang pada zaman dahulu ketika yang membabat alas suatu daerah tetap membutuhkan yang namanya air mandi untuk apa? Nama punden itu kan namanya tetap manusia Mas, bukan makhluk jinak apa ya. Tetap manusia yang mengawali babat alas yang bisa Sukorame sehingga bisa ditempati sampai sekarang. Ternyata sejarah yang luar biasa sehingga menjadi desa atau bahkan sekarang menjadi sebuah kecamatan. Ternyata cikal bakalnya dari hal yang semacam ini. Nah, ini patut kita jaga seperti kita menjaga barang berharga kita supaya tetap kita memperhatikan. Mungkin ketika kita mengadakan apa, kita tetap menghargai, menghormati tempat ini. Monggo dilanjut sejarah-sejarahnya. Setelah dari sendang kemudian ada sumur, nah ini bukti kalau tempat ini masih diselamatkan atau diagungkan masyarakat sekarang dengan adanya ini. Itu namanya tetapi ini jenisnya takir. Kalau orang Jawa ngarani sok bakal. Mengapa mereka melakukan seperti demikian? Karena mereka istilahnya kalau orang Jawa itu setiap ada orang hajatan itu Mas ya, mesti meletakkan sesaji. Intinya bagaimana filosofinya? Filosofinya hanya satu. Jadi cara uang itu toko ini mbak, karena mbaknya sudah nggak ada, adanya yang ketilasan seperti ini, istilah ini nyuwun izin pangsu, mugi-mugi tidak melaksanakan kegiatan atau hajatan apapun itu bisa selamat aman. Maka disimpulkan seperti itu. Jadi kita tetap memberikan sebuah penghormatan pada Tuhan
Tuhan Yang Maha Esa, tapi dalam bentuk seperti ini supaya semua warga diberi kekuatan, diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan dengan maksud apa-apa, teman-teman. Kemudian dulu itu kalau di sana di Sumberge ya Mas, itu namanya Mbah Bimo. Mbah Bimo itu adalah nama orang yang jabat pertama kali di Desa Sukorame. Kemudian dulu pernah ada orang semedi di sini. Dia mengatakan mendapatkan wajib bahwasanya yang berada di sini namanya itu Mbah Martoloyo. Siapakah Mbah Martoloyo? Orang yang bapak talah di bagian selatan di Sumbar. Oh gitu. Babat ya, Yang babat mengawali dari suatu daerah. babat. Jadi yang babat yang pertama kali Mbah Martoloyo semedi di tempat ini. Kemudian di sini juga ada kayu yang sudah lama. Jadi kayu ini sudah saya lihat ini memang usianya sudah lama sekali bentuknya. Nah ini dulu tuh ada kayunya. Palang. Sebenarnya ada palangnya untuk palang. pagar. Nah ini kalau analisis saya sebagai pengamat ya, ini tempat untuk apa, duduk ya, diberikan dulu tempat untuk duduk. Nah, itu dulu ada halangannya sehingga biasanya kalau pas melakukan aktivitas para orang zaman dahulu istirahat atau duduk di sini. Oke, nah ternyata teman-teman zaman dulu juga ada cangkruan. Jadi mungkin ketika pulang dari sawah mau mandi berhenti di sini dulu, duduk-duduk untuk mandi. Nah, oleh sebab itu sampai sekarang hal itu dilakukan ketika orang dari sawah keringat masih keluar, itu jangan mandi dulu karena itu akan menyumbat pori-pori sehingga akan biasanya mengakibatkan sakit. Jadi zaman dulu juga sudah ada. Jadi sebelum mandi itu mereka menghilangkan keringat dulu, duduk di tempat ini seperti itu. Mungkin ada yang lain yang bisa ceritakan? Kalau apa ya, yang setahu saya punden ini kalau masyarakat di sini ini masih dikeramatkan Mas ya. Kalau 1 tahun sekali ini hanya diadakan pengurasan sumur saja, hanya 1 tahun sekali. Kemudian kalau kegiatan ramainya ada di sumur gede sana. Nek sedekah bumi ya, kalau sedekah bumi ini ya benar dipakai, terus dipakai, hanya dikuras saja sumurnya, kemudian acaranya di sumur gede sana. Tapi bagaimanapun punden ini tetap adalah punden yang utama. Karena apa? Punden ini merupakan dulu cikal awal dari nama desa atau kecamatan Sukorame. Oke, terima kasih Ki Ronggo Warsito Ya, untuk sama-sama. penjelasannya tentang Sendang Suko. Jadi asal mula dari kota Sukorame ini. Oke teman-teman dimanapun berada, tetap di channel saya di Sukomiarto Channel, juga di Cekak Koplak Pol Channel. Nah mungkin bisa subscribe atau like. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di sini. Ada Puji Cici Channel official dan Pak Ji Channel juga yang sudah membantu mendatangkan atau saya datang ke sini tahu tempat ini. Dan Rangga Nusantara. Ternyata Rangga Nusantara YouTube ya. Ya. Ada di Rangga Nusantara channel juga. Oke, silahkan di like, di subscribe channel-channel tersebut. Saya percaya banyak manfaat di situ karena banyak sekali pembelajaran di situ. Oke, terima kasih.